Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Al-Quran pemberi syafaat di alam kubur. Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati, dia merasa dirinya sedang bermimpi mati, dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati hingga diturunkan ke dalam kubur, dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah, dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. 2. Beberapa waktu kemudian. 3. Saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, kembalikan ruhnya, dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. 4. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. 5. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget. 6. Di mana bajuku? Kemana celanaku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah, di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. 7. Berteriaklah di sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Mumu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat. 8. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. 9. Dia menangis sambil memohon ampun. 10. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. 11. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. 12. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. 13. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. 14. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. 15. Dari Sayyidina Said bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1. Tidak ada penolong yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat selain Al-Quran, baik Nabi maupun malaikat dan tidak apapun juga. Abdul Malik bin Habib Ninus Syarah Ihya. 2. Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masduna bahwa ketika seseorang meninggal atau meninggal dunia, ketika orang-orang sedang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pemakaman di rumah, datanglah orang yang sangat tampan berdiri di depan kepala jenazah. Ketika kafan itu mulai dipakai, ia berada di antara dada dan kafan itu. 16. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. 17. Tetapi laki-laki tampan itu berkata, dia adalah sahabatku, aku tidak akan meninggalkannya dalam keadaan apapun, jika kamu ditugaskan untuk memintanya, lakukanlah pekerjaanmu. Berpisah dari orang ini sampai dia dimasukkan ke surga. 18. Kemudian dia berpaling kepada temannya dan berkata, akulah Al-Quran yang kadang kamu baca dengan suara keras dan kadang dengan lembut. 19. Jangan khawatir setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. 20. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, selesai bertanya, ia membentangkan tempat tidur dan karpet sutra yang penuh dengan mus dari Malail Allah Himpunan Fadilah Amal 609. 21. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca hadits ini, getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran, getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada nembela. Kita di hari yang tidak ada pembela, sekaligus getaran takut kalau persegi Al-Quran akan menuntut kita. 22. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 23. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa orang tuaku, keluargaku, saudara-saudaraku dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan bunuh nyawa kami saat tubuh kami tidak mati.
nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surgamu. Amin. 24. Sekarang Anda memiliki dua pilihan. 1. Meninggalkan sedikit pengetahuan ini hanya baca di sini. 2. Membagikan pengetahuan ini ke semua temanmu. Insya Allah bermanfaat dan akan menjadi pahala bagimu. Amin. 25. Siapakah sahabatku selama di alam kubur di Allah Al-Quranul Karim? Semoga bermanfaat bagi yang mau mengamalkannya.